sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Selamat beribadah di hari Minggu Sengsara yang kelima. Untuk itu kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kami undang jemaat untuk berdiri. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 183 ayat 1 dan 2, menjelang nyata atas bukit Kala. Jemaat kekasih Tuhan, kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Tuhan menyertai saudara-saudara. Nas pembimbing di hari Minggu Sengsara kelima terdapat di 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali.
Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita merendahkan diri di hadapan hadirat Tuhan dan mengaku dosa kita kepadanya. Kami mengaku di hadapan-Mu segala kegagalan kami untuk hidup sebagai anak-anak-Mu. Singkirkanlah segala kejahatan dan beban yang telah kami letakkan atas hidup ini. Bersihkanlah kehidupan kami yang selama ini kami cemari dengan segala ketidakbenaran. Ya Tuhan, ampuni kehidupan kami yang selalu cenderung untuk mengingkari pengajaran kehidupan dan ajarlah kami secara baru apa arti untuk menjadi anak-Mu. Ya Tuhan Yesus, anak domba Allah yang telah menghapus dosa isi dunia, kasihanilah kami dan ampunilah dosa dan segala kedurhakaan kami. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, kita sudah mengaku dosa kita, maka dengarkanlah berita pengampunan dosa dan berita anugerah. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sebab itu sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarlah, maka kamu akan hidup. Saudara-saudara, bersama-sama kita akan menapak tilas penderitaan Tuhan Yesus di jalan sengsara yang terambil dari kitab Markus pasal 14. Markus pasal 14 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-9. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu,
Dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu." Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingatkan dia. Demikian menapak tilas penderitaan Tuhan Yesus di jalan sengsara. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari kita mengawalinya di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami di sorga, satukan kami sekarang dalam hati dan pikiran. Bukakanlah telinga dan hati kami dan bersabdalah. Arahkanlah kami kepada maksud-Mu yang suci dan kuatkanlah kami oleh firman-Mu yang kudus, supaya kami hidup menurut firman-Mu. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada saat ini terambil dari kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. 1 Petrus pasal 2
ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Yang berkata demikian, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Jemaat kekasih Tuhan, demikian firman Tuhan bagi kita semua, dan yang disebut berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang menghayatinya. Hosiana. Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, bersyukur kembali kita dapat bertemu di dalam persekutuan yang beribadah saat ini, karena anugerah kasih karunia yang Tuhan berikan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Terlebih lagi ketika kita diberikan saat dan waktu untuk merenungkan kebenaran firman-Nya. Bapak Ibu Saudara, untuk membangun suatu rumah yang bagus, rumah yang kuat, rumah yang nyaman untuk dihuni, maka tentunya sang pemilik, dia akan mencari bahan-bahan yang berkualitas agar rumahnya tidak hanya indah, enak dipandang mata, tidak hanya nyaman untuk dihuni, tetapi rumahnya juga memiliki bangunan yang bertahan lama atau kuat. Dalam pembacaan kita, tubuh orang percaya dapat dikatakan juga sebagai sebuah bangunan rohani yang memiliki kualitas iman. Iman yang teguh, iman yang kuat, iman yang tidak mudah goyah menghadapi badai apapun, karena memiliki dasar
yaitu Yesus Kristus yang adalah batu penjuru. Ayat 5a, kita lihat bersama. Berkata ayat 5a, berkata demikian, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Dan ayat yang ke-6, sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Dan ayatnya yang ke-7a, karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Saudaraku yang diberkati Tuhan, hidup dalam Tuhan, hidup yang memiliki dasar, yaitu batu penjuru, Yesus Kristus. Bukan berarti bahwa hidup itu akan mulus dijalani. Bukan berarti bahwa hidup dalam Tuhan, hidup yang memiliki dasar, batu penjuru Yesus Kristus. Bukan berarti kita hidup tanpa tantangan, rintangan, dan pencobaan. Contoh praktis kita dapat lihat dalam ilustrasi sebuah bangunan rumah. Sebuah bangunan rumah yang dibangun di atas tanah yang bagus, dibangun dengan kualitas bahan material yang bagus, dan akhirnya hasil daripada pembuatan atau pembangunan rumah itu menjadi indah dan juga mungkin megah karena benar-benar berkualitas, nyaman untuk ditinggal. Namun bukan berarti bahwa rumah itu bagus, indah, megah, nyaman untuk dihuni. Bukan berarti bahwa rumah itu tidak akan mengalami dan merasakan hujan dan panas. Tetapi rumah itu sekalipun dia megah, dia indah, dia bagus, dia kuat, dia teguh, dia tetap mengalami, merasakan teriknya panas matahari, hujan lebat atau badai. Namun, sekalipun keadaan cuaca silih berganti, rumah itu dia tetap kokoh, tetap kuat, dan tidak mudah rubuh. Kenapa? Karena dia memiliki dasar yang kuat. Dia memiliki bahan-bahan yang bagus, yang berkualitas, sehingga dia menjadi kuat. Berbicara hidup suatu bangunan rumah rohani orang percaya yang memiliki dasar, yaitu batu penjuru yang adalah Yesus Kristus. Juga sama, kita memiliki iman yang teguh. Kita memiliki dasar sebagai orang percaya, yaitu Yesus Kristus, Sang Batu Penjuru. Kita pun tidak akan bebas dari berbagai macam keadaan, tantangan, rintangan, dan pencobaan. Kita semua menghadapi berbagai macam keadaan, susah senang, sehat sakit, berhasil dan gagal. Kita juga menghadapi masalah dalam pelayanan, masalah dalam keluarga, masalah dalam pekerjaan, tantangan dan cobaan. Kita hidup tidak selalu bertemu dengan orang yang baik dan tulus. Tetapi tantangan dan cobaan yang kita alami, yang kita hadapi, yaitu kita dipertemukan dengan orang-orang yang baik dan orang-orang yang berpura-pura baik
atau alias orang jahat. Kita dipertemukan, diperhadapkan dengan orang-orang yang tulus, tetapi juga orang-orang yang bulus dalam memberi dukungan, support, dan bantuan, baik dalam perkataannya, dalam perbuatannya. Kita diperhadapkan dengan orang-orang itu sebagai satu tantangan, rintangan, satu pencobaan. Dan kita mengalami penderitaan dan kesulitan, khusus kita dapat saksikan, kita alami di masa COVID-19 ini. Saudaraku, banyak hal yang kita alami, banyak hal yang saudara dan saya, kita semua hadapi. Keadaan dan kenyataan yang tidak enak. Kadang Tuhan mengizinkan Bapak Ibu Saudara dan saya mengalami keadaan yang tidak enak itu dan mempertemukan kita dengan orang-orang yang arogan, orang yang sombong, orang yang egois. Semua Tuhan izinkan untuk memproses pertumbuhan iman orang yang percaya, supaya iman kita terbentuk tidak dengan instan, tetapi lewat proses, agar supaya kita tidak hanya teguh dalam iman, kita tidak hanya kuat dalam percaya kepada Tuhan, tetapi dalam beriman kita pun mampu menyaksikan kepada orang lain, bahkan kepada dunia. Kita pun mampu untuk berkata, saya dapat berhasil, saya dapat sembuh, sehat kembali setelah mengalami serangan corona misalnya. Saya dapat melakukan banyak hal, tetapi semua itu bukan karena hebat saya, bukan karena gagah saya dan kepintaran saya, tetapi semua karena Yesus Kristus yang adalah batu penjuru, dasar hidup yang selalu kita andalkan. Dia yang membuat berhasil, Dia yang membuat sembuh, Dia yang membukakan jalan, memulihkan setiap keadaan hidup yang penuh dengan pergumulan. Dan karena itu, di satu sisi yang lain, kita pun diingatkan bahwa keadaan yang kurang enak dapat membuat kita atau menimbulkan perselisihan antara kita. Keadaan yang kurang mengenakan atau tidak mengenakan itu dapat membuat kita khawatir, dapat membuat kita takut. Dan dalam hal seperti itu, ada beberapa orang percaya selalu mengambil jalan pintas yang sesuai dengan pemikirannya tanpa bertanya pada Tuhan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Mereka dengan mudahnya melakukan kejahatan, dengan mudahnya memfitnah orang lain, dengan mudahnya menipu dan hidup dalam kemunafikan, karena hanya percaya tetapi tidak benar-benar mempercayakan diri kepada Yesus Kristus yang adalah batu penjuru itu. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sebagai orang percaya, sebagai jemaat, sebagai hamba dan pelayan Tuhan, kita mau diajak untuk mari
Kita mau belajar dari surat Rasul Petrus kepada jemaat yang tersebar di seluruh Asia Kecil. Kita mau diajak untuk bagaimana cara kita melihat mereka yang ada dalam keadaan yang tidak mengenakan. Rasul Petrus mengingatkan mereka, tetapi saat ini ketika firman ini diperdengarkan kepada kita, dalam segala keadaan kita pun juga diingatkan agar kita mau fokus kepada Yesus dan menjadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai batu penjuru dalam segala keadaan. Karena ada 3 hal yang akan menolong kita ketika kita menjadikan Yesus Kristus sebagai batu penjuru dalam kehidupan kita. 3 hal yang sangat-sangat penting bagi kita, yang menolong kita untuk terus mampu melangkah dalam segala hal. Hal yang pertama, kita mau membuang segala kejahatan dan fokus untuk belajar pada firman Tuhan. Ayat 1 dan ayatnya yang kedua berkata, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Kita fokus kepada firman Tuhan, bukan fokus kepada masalah, kesulitan, persoalan, dan juga bukan fokus pada tantangan dan rintangan. Menghadapi kenyataan dan keadaan hidup, jangan fokus pada apa yang terjadi, yang kita alami, tetapi kita fokus kepada Tuhan yang adalah sumber pertolongan dan batu penjuru hidup orang percaya. Batu penjuru adalah batu yang menentukan arah sebuah bangunan. Batu yang pertama kali diletakkan yang menjadi patokan pembangunan. Dan sebagai batu penjuru, Tuhan Yesus adalah pusat dari segala aspek kehidupan kita. Dia adalah batu yang menentukan arah kehidupan Bapak Ibu Saudara dan juga saya. Karena itu kita harus menjadikan Tuhan Yesus sebagai prioritas dan tujuan hidup kita, karena Dia adalah pemegang kendali hidup kita. Artinya Dia harus menjadi pusat dan tujuan hidup kita, karena Dia adalah Alfa dan Omega, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Dialah yang mengawali seluruh kehidupan ini dan juga yang menjadi tujuan akhir kehidupan ini. Seluruh keberadaan hidup kita pada hakikatnya hanya menuju ke arah Yesus Kristus. Itu hal yang pertama. Membuang segala kejahatan dan fokus untuk belajar firman Tuhan. Yang kedua, mempersembahkan hidup sepenuhnya hanya kepada Yesus. Pada ayatnya yang kelima. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Dan yang ketiga, menjadi saksi bagi kemuliaan Kristus. Ayat 9 dan ayat 10.
Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Jadilah saksi untuk kemuliaan Tuhan Allah dalam Yesus Kristus. Tetaplah beriman pada Tuhan yang selalu setia dalam kehidupan kita setiap waktu dan saat sampai pada akhir zaman. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan sambil mengingat akan pengorbanan Yesus Kristus yang telah menderita sengsara, disalibkan dan mati untuk keselamatan kita di dunia ini. Amin. Sementara pun di persembahan dijalankan, jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat 365B ayat 1, 3 dan 4. Tuhan ambil hidupku. Jemaat diundang berdiri, kita akan mendoakan persembahan kita. Setelah doa persembahan, jemaat tetap berdiri. Kita satu di dalam doa. Bapa di surga, sumber segala berkat, kami mengucap syukur Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang telah kami berikan saat ini. Terima kasih ya Tuhan, kami memperoleh dari berkat-Mu juga. Ajarlah kami agar dapat menggunakan dengan baik setiap berkat yang sudah Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terimalah persembahan kami ini bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus, sumber berkat bagi kami. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, mari bersama-sama kita berdiri dan kita akan mengucapkan pengakuan iman kita. Dalam keesaan dengan seluruh umat percaya di segala tempat, kita mengikrarkan bersama pengakuan iman dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari bersama-sama kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Bapa-Ku, ya Allah, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, dalam persekutuan yang indah di minggu ini, kami ada dalam kebersamaan, bersyukur dan berterima kasih untuk kasih karunia-Mu yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami, sehingga kami boleh kembali ada dalam persekutuan yang indah dan dilayakan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah hikmat-Mu Tuhan anugerahkan bagi kami untuk belajar memahami lebih dalam lagi akan kebenaran firman-Mu. Kami mampu untuk terus teguh dalam iman percaya dan senantiasa mempercayakan kehidupan ini kepadamu sebagai batu penjuru, sebagai penolong, sebagai pemilik kehidupan ini. Agar kami tidak hanya teguh dalam iman, namun kami mampu untuk menyaksikan bagi semua orang dan juga bagi dunia, bahwa jika kami boleh ada sampai saat ini, kami yang sakit boleh sehat, kami yang bergumul boleh dipulihkan kehidupan kami dari pergumulan, kami yang menghadapi masalah boleh memperoleh jalan keluar, kami yang menderita boleh tetap kuat, teguh, beriman, tidak mudah goyah. Kami yang mampu untuk merasakan susah senangnya hidup ini, kami yang mampu untuk menyaksikan akan kehidupan kami yang mau dipakai oleh-Mu semakin heran dan menjadi berkat. Semua hanya oleh karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah-Mu. Dan hormat, puji, dan kemuliaan kembali kami persembahkan kepadamu, ya Bapa di sorga. Sempurnakan berkati kebenaran firman-Mu bagi kehidupan kami sebagai jemaat, sebagai umat-Mu, sebagai hamba dan pelayan-Mu. Bahkan semua yang mengambil bagian melayani di dalam ibadah ini, Tuhan mohon sempurnakan dan berkati. Kami semua boleh tetap layak disebut sebagai anak-anak-Mu dan menjadi alat di tangan Tuhan untuk melayani Tuhan dengan talenta karunia yang Tuhan berikan bagi kami masing-masing. Bagi orang tua kami yang lanjut usia, kami berdoa dalam kebersamaan
Tangan Tuhan yang terus menopang membuat mereka mengalami sukacita Tuhan, semangat baru, dan berkat-Mu membuat mereka boleh menjadi contoh dan teladan bagi anak cucu yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Bagaimana hidup takut akan Tuhan dan terus bertumbuh dalam iman percaya kepadamu. Syukur kembali dipersembahkan hanya kepadamu juga, ya Tuhan. Kami berdoa bagi janda duda anak yatim piatu. Tuhan tahu mereka, biarlah Tuhan memegang tangan mereka, sehingga sukacita Tuhan juga boleh dialami, boleh dirasakan, dan syukur kembali dipersembahkan kepadamu, karena Tuhan selalu ada dan setia untuk membuat mereka mengalami sukacita yang sama. Seperti keluarga-keluarga yang masih utuh, memiliki suami, istri, orang tua, dan anak. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang berada dalam kelemahan tubuh, memberkati makanan, minuman, penawar yang masuk ke dalam tubuh mereka, memberikan kekuatan baru, semangat baru, bahkan keteguhan iman yang diberkati oleh Tuhan, membuat mereka merasakan pemulihan yang sempurna yang datangnya hanya daripada-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang bersukacita untuk hari ulang tahun, 1 tahun usia yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Kami berdoa bagi Saudara Vinod Nonta, Saudara Adrian Martin Sabanari, yang Tuhan sudah anugerahkan, berkati mereka dengan usia yang baru. Biarlah dalam usia yang baru, mereka senantiasa merenungkan akan kasih setia Tuhan di waktu-waktu yang sudah berlalu. Betapa baiknya Tuhan dalam segala keadaan, memelihara, menyertai sampai mereka boleh ada di waktu dan saat yang membuat mereka sukacita, karena Tuhan mau menambahkan setahun lagi usia bagi mereka. Dan berkat-Mu di usia mereka yang baru, membuat mereka dijadikan berhasil dalam segala hal, dalam setiap pekerjaan, dalam masa depan mereka. Dan syukur kembali dipersembahkan hanya kepadamu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa bagi seluruh majelis yang Tuhan percayakan di tengah-tengah jemaat-Mu Gemis Depok ini. Berikanlah kesehatian agar ada gandeng tangan bersama dalam berjalan, berkarya, dan melayani di tengah-tengah jemaat ini. Dan Tuhan campur tangan dalam segala hal. Setiap gumul yang ada, kami percaya Tuhan akan memulihkan dan menolong semua pelayanan, penata layanan boleh terlaksana dengan tidak kurang suatu apapun juga. Kasih dan kehendak-Mu Tuhan, itulah yang terjadi. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok daerah. Tuhan melihat, Tuhan mendengar berbagai macam musibah bencana yang terjadi. Tuhan melihat wabah virus yang ada belum lagi selesai. Kami di tengah-tengah bangsa dan negara kami diperhadapkan dengan penderitaan yang lain. Namun kami percaya rencana-Mu sungguh ada, maka kami berdoa Tuhan, memohon pertolongan-Mu bagi pemimpin bangsa dan negara kami dari pusat sampai ke pelosok daerah. Berikan kekuatan, kesehatan, hikmat-Mu bagi mereka untuk mengatasi semua musibah, bencana, bahkan wabah virus yang ada. Dengan vaksin-vaksin yang telah disediakan, Tuhan campur tangan, Tuhan berkati. Semua dapat terrealisasi dengan baik. Dan semua dapat dihadapi, disikapi
dengan senantiasa mengandalkan-Mu. Berkat-Mu kami percaya saat dan waktu Tuhan pasti memulihkan bangsa dan negara kami yang tercinta ini. Terima kasih Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh kehidupan jemaat-Mu, hamba pelayan-Mu semua yang mengambil bagian dalam persekutuan yang beribadah. Tuhan tolong sertai kami di minggu yang baru, pegang tangan kami, pimpin tuntun langkah kami. Dengarkan doa kami dalam nama Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita dan mari sama-sama kita bangkit berdiri serta memuji Tuhan. Jemaat kekasih Tuhan, jalanilah kehidupan kita semua, saudara, Bapak Ibu saya, mari kita menjalani hidup kita di minggu yang baru ini. Dan kita mau arahkan hati serta pikiran kita kepada Allah dengan damai dan sejahteranya, terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan salam sehat.